swaha tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimai Diyo yona prachodayat. Om Bhurvuvah swaha tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimai Diyo yona prachodayat. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, Wanakam. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu yang disiarkan langsung oleh TVRI Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Parisade Hindu Dharma Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, kali ini topik pembahasan kita yaitu Tatwa Yoga dalam Puja Trisandia. Nah, di dalam Puja Trisandia itu ada yoga. Nah, pemirsa, narasumber kita kali ini yang akan bisa menjelaskan lebih gamblang tentang hal ini yaitu Bapak Komang Agus Aryawan. Swastiastu, Pak. Selamat siang. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Pak Komang ini yang punya wawasan ilmu yang luar biasa. Pemirsa juga nantinya acara kita ini juga diisi bajen oleh anak-anak kita dari Pasraman Saraswati Teratai Pasiran, Kota Medan. Pemirsa, nanti juga kami ajak pemirsa untuk ikutan interaktif dengan kami, yang nomornya nanti kami sampaikan. Baik pemirsa, kita bahas dulu yang pertama tentang judul kita kali ini yaitu Tatwa Yoga dalam Puja Trisandia. Mungkin Pak Komang bisa menjelaskan sebenarnya apa itu yoga secara umum, Pak, sebelum kita masuk ke Trisandia. Monggo, Pak, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, yaitu tentu dari Ide Sang Hyang Widi. Mereka bersumber dari semuanya. Kita bisa ada di sini juga atas berkat beliau. Jadi pada pembahasan hari ini tentang Tatwa Yoga dalam Puja Trisandia. Umat sedharma yang berbahagia, pemirsa di studio dan di rumah, hari ini kita akan membahas tentang tatwa makna yoga dalam Puja Trisandia. Tapi sebelum itu kita harus memahami dulu apa itu yoga sebenarnya. Secara kata, yoga itu berasal dari kata atau bahasa Sanskerta. Berasal dari kata yuj yang berarti pertemuan, penyatuan. Jadi yoga adalah filsafat tentang bagaimana menyatukan diri kita dalam diri sang roh, sang Atman kepada Parama Atman. Itu filsafat yoga. Jadi bagaimana cara menyatukan diri kita sujati kepada alam semesta atau Tuhan yang ada di alam ini. Itu sebenarnya yoga. Tetapi dalam masyarakat ketika mengatakan yoga itu gerak tubuh. Ya. Jadi sebenarnya yoga adalah filsafat yang ada dalam ajaran Weda kita, yang berisi tentang bagaimana menyatukan diri kita dalam diri kita kepada Sang Parama Atman. Dalam diri kita ada Atman. Sehingga untuk mencapai penyatuan itu perlu filsafat ajaran yoga. Nah, itu sebenarnya yoganya. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, masyarakat mengenal yoga itu lebih kepada olahraga begitu. Gerakan. Oh, gerakan. Itu tidak salah sebenarnya. Tetapi perlu kita luruskan supaya umat kita memahami bahwa yoga itu adalah filsafat, tradisi yang sangat kuno yang dimiliki oleh ajaran kita Weda. Bukan berarti kita melaksanakan gerakan-gerakan itu yoga. Itu hanya sebagian kecil saja. Tetapi yoga secara filsafat itu luas. Intinya adalah bagaimana menyatukan diri kita kepada Sang Parama Atman. Itulah tradisi kita. Tetapi yoga sering juga
dilakukan dalam gerakan-gerakan seperti olahraga seperti itu. Iya. Dan itu sepertinya sudah familiar Pak dengan masyarakat Iya, kita. betul. Dan masyarakat yang lain kira-kira Iya, begitu betul. Pak. Iya. Ah. Itulah perlu kita luruskan. Sebenarnya itu adalah asanas namanya. Jadi berbeda dengan yoga. Yoga adalah filsafat. Ajaran tentang bagaimana memiliki kesadaran untuk menyatukan diri. Sederhana adalah dalam ajaran yoga begini. Ketika kita duduk di sini, anggaplah kita melaksanakan kegiatan saat ini, Iya. kita menyadari bahwa kita di sini. Pikiran kita bukan di kantor, pikiran kita bukan di pajak, pikiran Iya, iya. kita di rumah, tetapi kita kembali kepada diri kita saat ini. Itu sederhana dari ajaran yoga itu. Oke. Artinya Iya. kita menyatu pada saat ini. Itu implementasi atau aplikasi yoga dalam kehidupan kita pada saat ini. Itulah yoga. Tetapi kalau gerakan-gerakan itu disebut asanas namanya. Oh, Nanti begitu. mungkin ada pembahasan khusus dalam hal itu. Oh, tetapi masyarakat beranggapan kalau yoga itu adalah gerakan-gerakan gitu Iya, Pak ya. karena- Sementara asanas itulah gerakan-gerakan. Iya, Seperti asanas itu gerakan. Oh. Dalam Satangga yoga itu kan ada 8. Iya. Salah satunya asanas. Oh. Nah, di sana artinya asanas itu bagian daripada yoga, filsafat yoga, atau tatwa yoga. Nah, jadi asanas itu hanya bagian kecil daripada yoga tersebut. Paham. Begitu dia. Iya. Kemudian dikaitkan dengan Trisandia. Iya. Nah, secara umum apa itu sebenarnya Trisandia, Pak? Nah, ya, ini perlu diketahui Iya. oleh umat kita. Puja Trisandia tentu dari segi kata puja, tri dan sandia. Puja itu memuja, melakukan puja, melakukan persembahyangan kita gampangnya. Tri, tiga ya. Sandia itu adalah pertemuan waktu. Jadi puja Trisandia adalah persembahyangan yang dilakukan oleh umat Hindu di 3 waktu atau pertemuan waktu itu tersebut. Itu penting dalam ajaran kita. Di ajaran yoga itu penting. Karena kenapa kita melakukan puja di pas 3 waktu itu? Karena di hari itu adalah hari yang tepat untuk melakukan pendekatan diri, penyatuan diri. Nah, itu kembali muncullah yoga itu. Iya. Penyatuan diri kita kepada Tuhan Ida Sang Yang Diwasa, Ida Sang Yang Sang Yang Parama Atman. Iya. Di 3 waktu itu penting kita lakukan. Nah, bagi umat sedharma, umat Hindu kita wajib melakukan puja pada saat itu. Wajib itu Pak. Wajib. Iya, betul. Karena apa? Itu adalah salah satu bentuk bakti kita atau praktek kita dalam beragama Hindu. Bayangkan kalau kita beragama Hindu, tanpa melakukan praktek itu sama halnya kita tidak memiliki agama dalam hal ini. Artinya sederhana saya bilang, kita beragama tapi tidak pernah sembahyang. Nah itu Jadi sederhana. agama KTP jadinya Pak ya. Ya bisa dibilang begitu Pak. Jadi Iya. puja Trisandia itu adalah pelaksanaan puja atau persembahyangan di 3 waktu. Pagi, siang, dan sore hari. Sore. Nah, itu harus dilakukan dalam hal ini. Nah, apa saja yang diucapkan nanti adalah puja Gayatri Mantram. Iya. Nah, dalam keputusan Parisada Pusat ada 6 bait yang kita harus ucapkan. Bait pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Tetapi sebelum itu ada rentetan lagi yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk penyucian diri Penyucian kita. diri, Kayak iya. asana, pranayama, Karasodana. iya. Penyucian badan kita. Baru Iya. kita memuja, melaksanakan puja Trisandia tersebut. Sangat sederhana. Jadi umat sedharma semua, kita sebagai umat Hindu harus memiliki kesadaran untuk melaksanakan puja Trisandia ini. Karena ini adalah bentuk praktek yang paling sederhana dalam agama Hindu. Bayangkan kita sebagai umat Hindu, penganut ajaran Hindu, dalam persembahyangan saja belum bisa, belum melakoni. Iya. Itu sangat disayangkan sekali. Saya rasa malu rasanya ketika kita beragama Hindu, Gayatri saja tidak memahami, tidak Iya. mengetahui, mengucapkan, itu sangat disayangkan sekali. Iya, betul. Nah, di momen saat inilah kita mengajak semua umat Hindu minimal kita mengetahui Gayatri Mantram ini. Gayatri Karena dalam Gayatri Mantram, mantram pertama dalam puja Trisandia ini. Iya, Itu sangat penting sekali. seperti dikatakan juga bahwasanya Gayatri Mantram itu adalah ibu dari segala mantra. Betul. Dilengkapi dengan Trisandia yang ada 6 Iya. bait seperti itu. Iya. Kan luar biasa itu Pak. Luar Begitu. biasa. Nah, yang
kita katakan bahwasanya waktu kita beribadah itu adalah pagi, siang, dan sore, itu wajib, tidak boleh ditinggal-tinggalkan, kan seperti itu. Iya. Itulah dasar kita untuk mendekatkan diri kepada ida Sang Yang Widi Wasa. Yoga tadi. Yoga itu Pak. Oke, Iya, oke. itu dia. Oke. Kemudian kita tadi sudah kembangkan yang secara umum tentang yoga, tentang Trisandia. Kemudian, nah apa itu yoga? Apa makna yoga dalam Trisandia itu Pak? Baik. Tadi saya jelaskan umat sedharma yang berbahagia. Di dalam puja Trisandia itu adalah persembahyangan, memuja kepada Tuhan dan segala manifestasinya. Nah, tentu dalam pemujaan itu harus ada hubungan, penyatuan. Itu sangat penting umat sedharma. Ketika kita melakukan persembahyangan tanpa melaksanakan atau merasakan ataupun melakukan koneksitas kepada yang kita puja, puja itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Sehingga perlu dipahami, perlu disadari bahwa yoga, filsafat yoga itu harus diketahui ketika kita melakukan puja itu. Satukan diri kita bahwa kita akan memuja beliau, sehingga manfaat dari puja itu akan kita dapatkan. Ketika yoga itu tidak kita laksanakan, kita tidak sadari, puja itu tidak akan manfaat lebih dari kita. Betul. Contoh, ketika kita melakukan persembahyangan di kuil dimanapun, kita duduk melaksanakan asana seperti Padmasana atau Silasana, hening, tanpa penyatuan, mantra itu tidak akan mendapatkan manfaat kita. Tidak boleh terburu-buru intinya, ya Pak. Iya. Ya? Harus konsentrasi. Tenangkan diri kita, baru kita akan menyatukan diri kita pada Tuhan. Betul. Sehingga mantra kita Om Burbhuaswa dan selanjutnya itu kita akan mendapatkan energi itu. Jadi filsafat yoga itu penting dalam puja Trisandia itu. Iya. Tanpa kita sadari, apalagi kita sering melakukannya. Itu berpengaruh kepada triguna kita. Iya. Apa itu triguna? Sifat dasar kita manusia. Satyam, rajas, tamas. Satyam itu sifat-sifat bijaksana kebenaran kita. Iya. Rajas, ego, angkara, kemarahan. Terus satyam, malas, kebodohan. Nah ini mempengaruhi kita. Tetapi ketika kita rutin melakukan puja Trisandia, melakukan yoga di 3 waktu ini, satyam ini akan muncul. Itu manfaatnya. Ketika kita melakukan puja Trisandia yang sederhana ini, saat triguna kita itu terkendali. Tapi sayangnya umat sedharma belum bisa semua melakukan itu. Nah yang jadi masalah selalu gini kadang-kadang Pak. Di kuil atau di pura, tapi di pura saya tidak melihat. Kita sering lihat di kuil seperti itu. Terkadang ketika membacakan Gayatri Mantram saja, itu tidak dengan hikmat, tidak dengan konsentrasi penuh seperti itu. Seperti contohnya Om Burbhuaswaha aja, Om Burbhuaswaha Tat Sawitur Warit, tengok sana, tengok sini. Apakah itu mendapatkan berkah? Tentu kalau dalam begini. Tapi kita lanjutkan nanti Pak. Baik. Setelah kita dengar dulu anak-anak kita dari Pasraman Terate Pasiran untuk menyanyikan sebuah lagu dari lagu Bhajan. Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan. Jai 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 Gananayaka, Jai Jai Vigna Vinasaka, Jai 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 Gananayaka, Jai Jai Vigna Vinasaka, Jai 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 Gananayaka, Jai Jai Vigna Vinasaka. Jaya Subha Mangaladayaka, Vidya Buddhi Pradayaka, Jaya Subha Mangaladayaka, Vidya Buddhi Pradayaka, Jaya Subha Mangaladayaka,
Dayaka Gajavadana Gauri Nandana Gajavadana Gauri Nandana Gangadhar Shiva Shambhu Nandana Gangadhar Shiva Shambho Nandana Jai 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 Gananayaka Jai Jai Vigna Vinasaka Jaya Subha Mangaladayaka Vidya Buddhi Pradayaka Gajavadana Gauri Nandana Gangadhar Shiva Shambho Nandana Gangadhar Shiva Shambho Nandana Gangadhar Shiva Shambho Nandana Jai 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 Gananayaka Jai Jai Vigna Vinasaka. Ya pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Tatwa Yoga dalam Puja Trisandia. Nah tadi perbincangan kita terputus dengan Pak Komang ini. Pak Komang, tadi kan perbincangan kita terputus sejenak ketika kita datang ke kuil atau ke pura kan gitu. Ketika kita melakukan ibadah membacakan Puja Trisandia. Di situ ada Gayatri Mantra dan dilaksanakan tidak dengan tenang hati, tidak dengan dengan kesempurnaan, gelisah. Makna apa yang didapat dari situ, Pak? Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini adalah puja. Puja tentu hal yang tidak sembarangan, namanya kita memuja. Apalagi puja yang kita sampaikan kepada siapa? Pada Tuhan, Ide Sang Hyang Widi dan segala manifestasinya. Iya. Nah, perlu dipahami umat Dharma, ketika kita memuja, yang kita puja itu memiliki sifat yang halus, berupa energi. Ya, apapun bentuknya daripada tempat atau dewa yang kita puja-puji di rumah ibadah atau di kuil pura tersebut, dia bersifat energi. Jadi ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan atau melakukan puja, itu harus ada koneksitas atau hubungan antara yang kita puja dan diri kita. Sehingga perlu kesiapan diri kita yang maksimal. Yang sangat-sangat perlu kita adalah ketenangan hati, ketenangan pikiran. Itulah yang perlu kita pelajari tentang yoga itu. Nah, dalam ajaran kita, sebelum kita melakukan puja, ada namanya pranayama, pengaturan napas. Atau lebih awal lagi, asana. Tempat duduk kita. Duduk kita bagaimana? Mau berdiri, mau duduk. Nah, duduk itu ada padmasana, silasana, segala macam. Itu penting. Tidak asal duduk, tidak asal sikap. Bagaimana sikap nyaman kita? Itu pertama. Kedua, pengaturan napas. Napas itu bagaimana? Harus kita tenangkan diri kita melalui napas. Karena kalau napas kita istilahnya tidak teratur, ngos-ngosan, tentu badan kita tidak akan tenang. Sehingga bernapas dulu baik, tarik napas, tahan napas, hembuskan. Kemudian bersihkan badan ini. Tangan kanan kita, tangan kiri kita, badan kita semuanya. Secara fisik kita sudah mandi di rumah, baju kita sudah cantik, wangi segala macam. Baru kita bisa duduk tenang, berpikir. Sehingga
perlu koneksitas. Nah, ketika kita mengucapkan mantra, ini penting umat sedharma. Mantra yang kita ucapkan itu sangat luar biasa, apalagi mantra Gayatri. Itu kita ucapkan sudah mengeluarkan suatu energi namanya. Betul. Sehingga ketika kita lengkap mengucapkan energi mantra itu, kita menghubungkan diri kepada yang kita puja, tetapi badan kita tidak siap, otomatis energi itu tidak akan masuk dalam diri kita. Ya. Sehingga puja yang kita lakukan itu sia-sia. Mari kita umat sedharma, mulailah kita membenah diri untuk mulai bagaimana runtutan persembahyangan itu kita lakukan dengan benar. Iya. Sehingga manfaat yang kita lakukan, kita dapatkan. Contoh kita datang ke rumah ibadah. Tujuan ke rumah ibadah itu apa? Puja itu untuk pada siapa? Tetapi pikiran kita jauh. Entah kemana-mana menerawang ya Pak ya. Ya masih mending Bu, Pak. Tetapi datang ke sana melihat orang, kejelekan orang di rumah ibadah sendiri. Iya. Atau melihat, itu istri itu, ya begitu. Jadi pikiran kita harus kita kontrol dulu. Sehingga ketika melakukan puja Gayatri, puja Trisandya itu fokus kepada yang kita puja. Sehingga energi yang kita dapatkan. Bersihkan pikiran Pak, gitu ya. Tenangkan, satukan, itulah yoga. Menyatukan badan kita, hati kita, pikiran kita menyatu, satu. Sehingga terkoneksilah kepada yang kita puja. Itu yang sangat mendasar sebenarnya. Betul. Sehingga apa yang kita lakukan, sering kita ke rumah ibadah, ada katanya begini Pak Selwa, sering datang ke rumah ibadah tapi karakternya tidak bagus. Jadi jangan salahkan rumah ibadah itu. Mari tanyakan dalam diri kita, sudah tepatlah kita melakukan puja itu. Nah, kembali lagi ke puja Trisandya tersebut. Sehingga kadang-kadang puja yang kita lakukan itu tujuannya apa? Itu juga terpenting. Tetapi dalam Bhagavad Gita dikatakan tujuan kita hanya kepadanya, bukan yang lain. Tetapi ada juga, itu tidak salah sih saya bilang. Cuman itu membuat triguna kita ini tidak didasari oleh satwik. Contoh lah, datang ke rumah ibadah ingin kaya, ingin sakti, itu sudah rajas. Iya. Pak Selwa. Tetapi kalau kita hanya tujuan sembahyang adalah hanya memujanya, berserah diri kepadanya. betul. Itulah yang benar. Itulah ajaran yoga tersebut, Pak. Dan Tuhan pun tahu kok. Betul. Mau berikan kekayaan, mau berikan segala Apapun macam. yang ada yang Dia dalam diri kita kuasa. sudah. Betul. Kita tidak usah meminta. Iya. Kita hanya dalam berserah diri, puja, ingat katanya, Betul. puja, memujanya. Di sana tidak ada minta apa-apa. Iya. Dalam mantra Trisandya, hanya hamba memokuskan pikiran ini, berikanlah pencerahan. Itu makna dari puja Trisandya itu. Nah, terkadang begini Pak, satu pertanyaan lagi. Ada kadang orang ini datang ke rumah ibadah, ke kuil mungkin, di pura juga, dengan terburu-buru datang, sembahyang, bersujud, habis itu pulang. Contoh macam di kuil, sembahyang, sujud, ambil wibudi, tenere, pakai, terus pulang. Iya. Kalau menurut saya itu belum mendapatkan ketenangan. Iya. Karena di dalam kuil itu kalau kita melakukan persembahyangan, kita harus tenang di situ. Iya. Dan ibaratnya kalau kita cepat-cepat, apa yang kita dapatkan? Iya. Kira-kira menurut Pak Komang gimana ini? Baik, umat sedharma itu realita. Iya. Apa yang kita hadapi di masyarakat. Begini, pertama kita apresiasi, dalamnya ya bersyukur masih ingat ke rumah Masih ibadah. ingat? Iya, Nah, itu dia. betul. Nah, Iya. meskipun secara maksimal tidak dapat, tetapi sudah bersyukur datang ke rumah ibadah. Karena memang datang ke rumah ibadah itu atau ke pura, kuil segala macam tempat suci yang kita sucikan itu harus mendapatkan maksimal. Jadi tidak kita sia-sia buang waktu kita, buang uang kita, segala sarananya memang silahnya itu wujud bakti kita. Tetapi alangkah indahnya umat sedharma ketika kita melaksanakan puja tersebut, kita maksimal mendapatkannya. Sehingga kita perlu ketenangan. Karena seperti yang saya bilang tadi, untuk mendapatkan energi atau anugerah dari Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wasa dan segala manifestasinya, itu perlu ketenangan pikiran kita. Karena sifat dari beliau itu adalah halus. Ketika badan kita tidak tenang, itu getarannya sangat negatif,
tentu generator positif itu tidak masuk dalam diri kita. Ibarat kata macam kita handphone lain ya Pak ya. Betul. Charger lain dicas Seperti ini. itu. Handphonenya. Apalagi kita punya kayak kita bilang sami atau pratima atau bentuk di rumah ibadah itu sebenarnya memancarkan energi. Iya. Nah, ketika kita mendekatkan diri kepada pratima atau bentuk-bentuk dalam rumah ibadah itu, kita mendapatkan energi. Kita tercas badan kita secara energi. Tetapi kalau badan kita tidak siap, dalam artinya tidak tenang, napas kita tidak bagus, terus pikiran kita kacau segala macam, kita akan tidak mendapatkan. Itulah perlu yoga tersebut, penyatuan tersebut, melakukan pujatun. Karena jangan kita melakoni tradisi-tradisi atau puja-puja kita hanya sekedar, hanya sebatas ritual. Tetapi mari kita pahami secara tatwa, filsafat dari apa yang kita lakukan. Apa itu puja Trisandya, apa itu mantra Gayatri, apa itu mantra Ganesha, apa maknanya, kita harus paham sedikit. Meskipun kita bukan seorang pendeta, tetapi zaman sekarang sudah media sudah luar biasa memberikan pelajaran buat kita, informasi yang sangat panjang sekali. Jadi mari kita pelan-pelan baca kitab-kitab suci itu untuk mengetahui apa makna-makna, apa tatwa-tatwa yang apa kita lakukan. Sederhana adalah tadi puja Trisandya yang memang harus dilakukan setiap hari 3 kali itu. 3 kali itu, 1 kali pun oke. 2 kali pun bagus. 3 itu sempurna. Ya, kalau artinya kalau memang tidak dapat 3 kali, tapi itu wajib hukumnya. Wajib. Pak, kan gitu Pak. Ya belajar dulu sampai mendapat 3 kali waktu untuk beribadah, bersembahyang. Contoh kita bilang pagi kan masih ada waktu sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat kerja, sebelum beraktivitas, mandi, bersihkan badan. Maaf kalau kami yang di Tamil, hidupkan Kamaciwelke, hidupkan lampu, sembahyang di situ, baca Trisandya. Kalau belum bisa hafal Trisandya, baca Gayatri Mantra. Kan begitu Pak? Iya. Sambil dia belajar, sambil nanti dia bisa mencapai membaca Trisandya. Kan begitu? Nah, mungkin yang di siang hari karena segala macam kesibukan ditunda dulu. Di sore hari setelah pulang kerja atau pulang sekolah atau pulang aktivitas, bersihkan badan, mandi dengan baju yang bersih, beribadah. Tetapi tidak harus meninggalkan juga yang di siang hari, kan begitu, harus belajar juga. Artinya kita kan pelan-pelan menuju kesempurnaan seperti itu Pak. Nah kalau menurut Pak Komang ini, yoga dan asana itu mempunyai hak yang sama seperti itu Pak. Baik, ya. Nah disinilah perlu kita jelaskan, perlu kita berbagi bahwa tentang asanas dan yoga tersebut. Secara umum masyarakat mengenal yoga. Nah di masyarakat seperti tadi kita bilang, yoga itu adalah gerakan-gerakan seperti olahraga. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa yoga itu adalah filsafat tentang bagaimana menyatukan diri kita yang sejati kepada Sang yang sejati. Kepada diri Atman, kepada Parama Atman. Itu yoga, menyatukan. Penyatuan itu penting. Sedangkan asanas itu gerakan. Asanas itu sikap yang nyaman. Bagaimana duduk kita yang nyaman, berdiri yang benar, dan lebih lagi dari ajaran-ajaran asanas itu macam-macam. Bagaimana duduk padmasana, silasana, bajrasana, itu adalah asanas. Sikap duduk yang nyaman, sikap badan yang nyaman, itu ya asanas. Itu dia. Jadi hal yang berbeda, tetapi asanas ini bagian daripada yoga tersebut. Asanas ini bagian kecil daripada yoga tersebut, karena tanpa kita mengetahui asanas, duduk yang benar, duduk sikap badan yang tepat, yoga ini, penyatuan ini tidak akan kita dapatkan. Demikian Pak. Jadi kita harus mengetahui dulu bagaimana duduk yang tepat. Gitu. Seorang wanita bagaimana duduk dalam pemujaan, seorang laki-laki bagaimana duduk yang tepat. Itu harus kita pahami juga, harus kita ketahui. Bukan sekedar asal duduk. Karena badan ini ibaratnya adalah alat untuk menghubungkan diri. Begitu dia. Badan ini adalah alat untuk menghubungkan diri. Kalau ibaratnya kabelnya itu tidak bagus, kita tidak akan bisa koneksi dengan listrik tersebut. Betul. Demikian Pak. Jadi asanas ini adalah perlu kita ketahui, kita pelajari bagaimana duduk yang tepat. Apakah
begini? Apakah bagaimana? Harus kita pahami bagaimana duduk ketika melakukan puja seperti itu. Jadi asanas itu bagian kecil daripada yoga, Dan filsafat duduk yoga. tadi itu juga membuat kita menjadi konsentrasi, nyaman, betul. kan begitu? Betul. Bukan berarti duduk kita membuat kita menjadi tidak nyaman, Iya. kan begitu Pak? Oke, kita lanjut Pak. Berbicara tentang Trisandia, Iya. di situ ada tatwa di situ. Nah, tatwa ini kira-kira pengertiannya seperti apa, Pak? Baik. Nah, inilah yang perlu kita benar-benar tambahkan dalam kehidupan kita beragama, Iya. usaha Hindu. Karena dalam ajaran agama ada kerangka dasar. Iya, kerangka dasar. Tatwa, etika, upacara. Iya. Dan kebiasaan kita atau pada umumnya umat kita hanya mengerti adalah upacara. Upacara ya. Ritualnya saja, sibuk melakukan ritual-ritual. Memang itu tidak salah. Tidak salah. Bukan salah saya bilang, tetapi kita harus komprehensif, sempurna kita dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama. Contoh pada saat ini baru kita lewati masa-masa ritual yang sangat panjang Iya. di diri kita di Kota Medan ini, Provinsi Sumatera Utara ini, di mana-mana ritual. Mari kita mengerti tentang tatwanya. Etikanya sudah tahu kita, bagaimana ritual itu. Runtutannya itulah etikanya. Nah, filsafatnya mari kita pelajari. Tatwanya, artinya kebenaran dibalik dari ajaran-ajaran atau ritual-ritual yang kita lakukan. Itulah tatwa. Iya. Jadi harus kita pahami kenapa kita melakukan puja Trisandia. Kenapa harus begini. Itu harus kita pahami makanya kita sebagai umat Sudharma, umat yang Hindu yang berdasarkan Weda, harus semua yang kita lakukan itu memahami. Sedikit-sedikit pun tidak apa-apa. Yang penting kita pahami apa yang kita lakukan. Itu intinya. Itulah tatwa. Jadi tahu kebenarannya. Bukan asal melakukannya. Contoh kayak dalam pembahasan kita, puja Trisandia. Tatwanya apa kita puja Trisandia ini? Iya. Apa kebenaran yang dibalik apa yang kita lakukan? Iya. Kita kupas. Karena kebenaran itu ada di dalam. Ada di inti. Kalau orang Bali bilang unteng. Kebenaran itu ada, dia pasti sembunyi kebenaran. Mari kita belajar, kupas itu semua. Itulah tatwa. Jadi tatwa yoga, kebenaran yoga dalam puja Trisandia. Apa sih puja Trisandia tersebut? Itu maksudnya tatwanya. Iya. Oke, kalau kita kaitkan tatwa dengan upakara atau upacara, Ya. itu kan dalam kerangka dasar agama Hindu kan Ya. begitu. Terkadang upacara ini juga tidak meninggalkan daripada budaya-budaya di Ya. suatu daerah, Betul. kan begitu Pak. Ya. Seperti dikatakan desa Kalapatra, Betul. kan gitu. Ya. Nah, kegiatan upacara dengan tatwa kita, keyakinan kita, apakah perlu dikaitkan dengan etika seperti itu? Ya, tentu. Karena begini, Mas Dharma, setiap ritual yang kita lakukan tentu ada etikanya. Iya. Etika dalam artinya apa yang harus kita buat, contohnya begitu. Apa yang pertama yang kita lakukan, apa yang kedua dan selanjutnya. Contoh dalam puja Trisandia paling sederhana, tentu adalah asana. Jangan langsung pranayama. Itu maksud etikanya. Jadi asana dulu, pranayama, baru karasodana. Pembersihan tangan, pembersihan badan. Itu harus kita ikuti runtutannya. Itulah etikanya iya. dalam ritual-ritual tersebut. Contoh kalau macam etnis India atau Tamil, ada runtutan-runtutan sembahyangnya. Ikuti semua itu. Nah, dari semua itu harus kita pahami kenapa ini pertama, kenapa ini kedua, Iya. kenapa ini selanjutnya. Itu tatwanya yang harus kita pahami. Kita sebagai tokoh-tokoh agama pun harus memberikan edukasi yang tepat. Betul. Jangan membodoh-bodohi umat kita. Harus memberikan pemahaman juga Yang tepat. seperti itu. Mengapa harus seperti itu, kan Iya, gitu Pak? jangan Iya. udahlah. Udah dari dulu gitu orang tua kita, kakekmu bilang begini-begini, ikuti saja. Akhirnya anak-anak kita nggak semuanya. mengerti. Iya. Hilangkanlah prinsip demikian. Iya. Itulah tatwa yang harus kita pelajari saat ini. Generasi muda saat ini sudah mulai cerdas. Sudah mencari tahu. Ketika generasi kita
tidak mengetahui itu, ditanya dengan generasi yang lain, Iya. tidak bisa menjawab, dibully, Iya. diejek, malu, menyingkir. Menyingkir. Itu yang terjadi, Pak. Ya, akhirnya tersudutkan kan begitu. Betul, akhirnya Karena apa? ditinggalkan. Dasar- Siapa lagi nanti kita melanjutkan? Iya, Demikian. betul. Oke, berkaitan dengan trik kerangka dasar tadi, Pak. Susila itu kita lalui. Nah, dalam pelaksanaan ini kan kita harus sesuaikan dengan susila, Iya. dengan kehidupan kita, Ya. dengan interaksi kita Ya. seperti itu. Mungkin Ya. Bapak bisa menjelaskan, silakan, Pak. Maksudnya begini, ini sangat penting sekali yang perlu diketahui oleh umat sedharma. Karena apa yang kita lakukan itu tidak lepas daripada Desa Kalapatra. Jadi apa yang kita lakukan tentu menyesuaikan desa tempatnya di mana, waktunya kapan, dan kegunaannya kapan. Penting. Dan kedua, berdasarkan pada apa? Juga tahapan atau bilang level. Kalau tidak bisa, gunakan yang nista saja, yang kecil saja. Dalam segi ekonomi kita mampu kecil, ya sudah lakukan. Jangan memaksakan diri yang besar. Tentu secara ekonomi kita tidak akan bisa. Iya. Sehingga memberatkan, merasa, wih Hindu itu berat, Hindu itu susah. Padahal umat sedharma, Hindu itu memberikan kebebasan untuk kita Betul. melakukan apa yang kita bisa Betul. sesuai dengan kemampuan kita. Tidak dipaksakan untuk harus A, B, C. Iya. Itu harus dipahami umat sedharma. Dalam ajaran Hindu diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk kita. Apa yang kita buat. Contoh dalam puja Trisandia, 3 waktu. Sempurna adalah 3. Kapan kita bisa? 1 aja. Itu silakan, bagus, baik. 2, luar biasa. 3, sempurna. Sekarang ingin apa kita? Karena dalam yadnya pun ada Satyam, Rajas, Tamas. Artinya apa? Yadnya atau ritual yang kita lakukan, kalau tamas kita melakukan suka-suka hati. Suka-suka hati. Itu tidak salah umat sedharma, tetapi tentu manfaat yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan tujuan. Contoh kita mau ke Brastagi, kemampuan kita hanya sebagai tabung lalang, ya sudah. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita mengalami proses umat sedharma. Lakukan. Apa yang dalam kitab suci Bhagavad Gita mengatakan? Yang penting adalah disiplin, brata. Itu. Jadi terus kita lakukan disiplin. Jangan sampai di Kampung Lalang kita mau Brastagi berhenti. Kapan kita sampai? Kita diberikan proses belajar terus sampai apa? Kenapa kita ada reinkarnasi? Proses terus, berulang-ulang terus. Itu makanya kita diberikan kebebasan. Nah, ini Itu menarik dia. nih Pak, tentang reinkarnasi. Ini bisa kita bahas ini Pak. Namun Iya. Pemirsa, sebelum kita bahas tentang reinkarnasi ini, ada baiknya kita dengarkan dulu lagu-lagu bhajan yang dibawakan oleh anak-anak kita dari Pasraman Teratai Pasiran. Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan. Singaravelu Muruga vel jai mal Muruga vel Singaravelu Muruga vel jai mal Muruga vel Singaravelu Muruga vel jai mal Muruga Saravana Bhava Kuga Guru Varatan Mugam Siva Guru Nada Vel Saravana Bhava Kuga Guru Varatan Mugam Siva Guru Nada Vel
Sira Ambaresa Sri Kanda Murugesa Vel Vel Siva Sakti Tanaya Sira Ambaresa Sri Kanda Murugesa Vel Vel Singaravel Muruga Vel Vel Jai Jai Mal Muruga Vel Vel Saravana Bhava Kuga Guru Varasan Mugam Shiva Guru Nada Vel Vel Palani Girisa Parthi Purisa Bhaktar Jayavasa Vel Vel Siva Sakti Tanaya Sira Ambaresa Sri Kanda Murugesa Vel Vel Siva Sakti Tanaya Sira Ambaresa Sri Kanda Murugesa Vel Vel Singaravel Muruga Vel Vel Jai Jai Mal Maruga Vel Vel Ya pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Tatwa Yoga dalam Puja Trisandia. Pemirsa, kami buka hubungan interaktif. Anda bila ingin komunikasi dengan kami ke 081161000386 081161000386. Baik, Pak Komang tadi terputus pembahasan kita tentang reinkarnasi. Menarik juga ini Pak. Dalam agama Hindu mengenal adanya reinkarnasi. Kemudian reinkarnasi ini dikaitkan dengan karma yang terdahulu. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Komang ini? Silakan Pak. Baik, umat sedharma yang berbahagia. Kita sudah mengetahui bahwa sesungguhnya dalam ajaran agama kita ada ajaran reinkarnasi. Dan reinkarnasi itu berhubungan dengan karma. Dan karma itu apa yang kita buat sehari-hari. Sederhana saja. Dihubungkan dengan puja Trisandia begini. Ketika kita melakoni atau melaksanakan puja Trisandia, otomatis kita akan mengendalikan, terkendalilah triguna kita. Jadi sehingga satwam kita akan lebih dominan daripada rajas dan tamas. Ego kita terkendali, kebodohan kita terkendali oleh kebijaksanaan. Sehingga karma yang kita lakukan itu lebih baik, lebih positif. Otomatis itu akan bisa memutus reinkarnasi kita dalam kehidupan kita. Di mana ajaran Hindu mengajarkan untuk mencapai moksatam jagatita yaca iti dharma. Apa itu? Kebahagiaan jasmani dan rohani. Untuk mencapai itu perlu koneksitas, hubungan kepada ide sang Hindu itu Tuhan tersebut, Brahman tersebut. Untuk itu apa? Puja Trisandia. Otomatis karma kita ke depan, reinkarnasi ke depan itu lebih baik, sehingga mencapai moksa itu sendiri. Demikian hubungannya. Jadi sangat penting sekali kita melakoni puja Trisandia ini. Itu sangat mendasar bagi kita sebagai penganut ajaran Hindu. Sangat dasar sekali, sehingga mempengaruhi karma kita. Karma kita, apa yang kita buat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, sehingga kelahiran kita ke depan atau reinkarnasi menjadi lebih baik lagi. Demikian Pak. Nah, ada bahasa yang mengatakan seperti ini Pak. Semakin dekat engkau kepada Tuhan, maka Tuhan pasti merasa dekat juga denganmu.
Ya. Tapi semakin jauh engkau dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan menjauh denganmu. Pas Nah, itu, kira-kira itu demikian. bagaimana, Pak? Kalau kita selalu melakukan ibadah, kalau kita selalu melakukan trisandia, Ya. maka Tuhan akan selalu dekat dengan kita. Ya. Dan kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Betul. Nah, makna daripada trisandia yang kita laksanakan ini sebenarnya untuk apa ya, Pak? Nah, makna dari puja trisandia itu dari segi mantra-mantra kita harus mengetahui pertama itulah bait pertama Gayatri Mantram. Kita sudah mengenal Gayatri Mantram itu bagaimana. Kedua itu tentang Narayana. Narayana. Tentu kita Narayana tahu adalah manifestasi dari Tuhan atau Brahman. Iya. Ya. Kemudian bait kedua ketiga mengucapkan mantra dari nama-nama dewa. Dan disebutkan di situ di 3 dewa yaitu Iya. Trimurti. Trimurti disebutkan. Brahma, Wisnu, Siwa disebutkan Iya, di situ. suara. Iya. Kemudian ketiga, keempat, kelima itu pemohonan daripada kebodohan papa kita, Om Papoham, Papa Karmaham, dan selanjutnya itu memaknai bahwa kita menyadari, kita mengucapkan kepada Tuhan atau Brahman atau Ida Sang Hyang Widi Wasa, menyadari bahwa kita bodoh. Bahwa atas kekurangan kita. Kekurangan kita kita. berserah diri kepadanya. Itulah maknanya. Iya. Kelima, mohon maaf, mohon ampun apa yang pernah kita buat dari kata-kata, pikiran dan selanjutnya. Sehingga itu sudah komprehensif namanya. Kita sudah semua menyangkup semuanya puja trisandia itu. Tidak tahu, tidak hafal dengan ke-6 bait itu 1 bait saja. Itu sudah menyangkup karena kita ketahui bahwa Gayatri Mantram itu ibunya dari semua mantra. Iya. Semua kitab suci menyangkut dengan yang itu. Itu maknanya sangat mendalam. Itulah kita tatwa yoganya itu ada di puja trisandia itu. Penyatuan diri kita itu yang secara pribadi kepada ide Sang Hyang Widi Wasa Tuhan itu dari puja trisandia itu, Pak. Itu sangat mendasar. Tapi yang mendasar tidak kuat, apa yang terjadi? Karma kita otomatis apa yang kita inginkan atau harapkan tentu tidak seperti yang kita harapkan. Nah, kembali ke yang tadi, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka bahasa setan itu akan selalu besar. Bahasa iblis itu akan selalu besar kepada kita. Kan begitu, Pak? Karena jadinya kita nggak tahu ini, mana yang baik, mana yang buruk. Iya. Hal yang kita lakukan kita anggap semuanya baik, padahal itu adalah hal yang buruk. Iya. Nah, mungkin ada tips dari Pak Komang ini, bagaimana kira-kira supaya kita bisa lebih dekat dengan Baik. ide Sang Hyang Widi Wasa. Monggo, Pak, silakan. Baik, umat sedharma yang berbahagia, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, atau lebih dekatnya lagi adalah kita sebagai penganut ajaran agama Hindu yang mengajarkan tentang Atman atau percikan Tuhan ada dalam diri kita. Pertama sadari dulu itu. Nah, untuk mengakses itu tentu kita harus mengingat nama-nama suci Tuhan. Nama-nama sebutan daripada Brahman tersebut. Jadi kita harus wajib mengucapkan, melantunkan puja-puja tersebut sehingga kita merasa dekat atau menyadari bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Padahal Tuhan sudah ada. Tinggal kita bagaimana mengaksesnya kepada Tuhan tersebut. Demikian. Sehingga kita menyadari bahwa di luar juga manusia-manusia yang lain atau saudara-saudara kita, tumbuh-tumbuhan kita, hewan-hewan juga ada Atman. Menyadari ada Atman di luar kita, di dalam diri masing-masing kita sehingga sama. Muncullah perasaan haimsa, tidak menyakiti. Ketika tidak menyakiti, muncul rasa kasih sayang. Kasih sayang itulah bahasa dari Brahman. Cinta kasih itulah. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu berbau-bau positif. Tidak mencaci maki, tidak menyakiti. Bahasa setan itu hanya diri kita, Pak. Nah, dalam diri kita setan itu. Iya. Nah, dalam hal ini agama Hindu juga menjelaskan tentang tatwamasi. Iya. Artinya ini menjaga agar kita dengan orang-orang sekeliling kita saling menyayangi, saling mengasihi. Karena bahasanya adalah aku adalah engkau, engkau adalah aku. Nah, kira-kira menurut Pak Komang ini. Iya. Itulah umat sedharma. Ketika kita memahami tentang
penyatuan dalam diri kita kepada lewat puja Trisandya, sehingga otomatis muncul rasa bahwa kita itu sama, bahwa Brahman, Tuhan, Atman ada di dalam diri kita, dalam luar juga, sehingga penyatuan dalam diri kita kepada yang lain juga sama. Demikian. Nah, ketika kita ke kuil atau ke pura, kalau kita tidak membaca atau melafazkan Trisandya atau Gayatri Mantram, atau kita hanya berdoa saja seperti itu, apakah itu juga bisa mencapai kesempurnaan, Pak Komang? Oke, baik. Ini sangat bagus pertanyaannya. Sederhana sebenarnya. Yang tadi adalah menyatu, menyadari ketika kita berada di mana. Contoh, ketika kita di rumah ibadah, di kuil, di pura atau tempat suci yang kita sucikan, kita tidak bisa mengucapkan mantra-mantra. Kita menyadari bahwa kita mau memujatnya. Hanya memikirkan dia saja, sudah menyatu dalam diri kita. Iya. Apalagi kita ucapkan mantra. Hanya memikirkan dia saja. Dalam Bhagavad Gita pun mengatakan demikian. Fokuskan pikiran kita kepadaku. Aku akan memberikan apa yang seharusnya dimiliki dan menjaga apa yang kita punya. Itu saja. Sederhana sekali. Fokuskan diri kita kepadanya yang kita puja, siapapun. Baik. Dia akan menjaganya. Apalagi? Apalagi yang dicemaskan? Iya. Itu sudah dalam Bhagavad Gita, janji Tuhan, janji Brahman, dan manifestasinya bahwa ketika kita fokus kepada hanya dia fokusnya, tujuan kita hanya dia, semuanya sudah jadi. Baik, baik. Terima kasih Pak Komang. Pemirsa, intinya dalam pembahasan ini adalah bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Ida Sang Yang Widewasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan cara kita selalu melafazkan Gayatri Mantram, atau kita membacakan Trisandya. Kalau belum kita menghafal Trisandya, bacalah Gayatri Mantram. Namun tidak meninggalkan bagaimana cara kita lebih baik lagi ke depan. Pemirsa, kiranya pembahasan tadi bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Selwaraja dan seluruh kerabat kerja TVRI yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Om Shanti Santi Santi Om.